Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah paradoks kekuasaan, memahami penebusan Tuhan di tengah kelemahan manusia. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 18 ayat 38b sampai ayat 40 yang berbunyi sebagai berikut. Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun kamu mempunyai kebiasaan, bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu, supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan orang ini, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 18 ayat 38b sampai ayat 40. Yang terjadi pada saat Yesus diadili di hadapan Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan dibawa ke hadapan para pemimpin agama untuk diinterogasi. Para pemimpin agama, yang dipimpin oleh para imam kepala dan orang-orang Farisi, menuduh Yesus melakukan penghujatan terhadap Allah, dan meminta hukuman serta eksekusi terhadapnya. Konteksnya syarat dengan ketegangan politik, karena klaim Yesus sebagai Mesias dan Raja orang Yahudi, dianggap sebagai tantangan terhadap otoritas Romawi. Para pemimpin Yahudi, yang tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati berdasarkan hukum Romawi, membawa Yesus ke Pilatus untuk melakukan eksekusinya. Pontius Pilatus, sebagai gubernur Romawi, memegang wewenang untuk menentukan nasib Yesus. Namun, dia mendapati dirinya berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, ia harus menjaga ketertiban dan menenangkan para pemimpin Yahudi untuk mencegah potensi pemberontakan selama perayaan Paskah, saat semangat keagamaan dan nasionalisme meningkat di kota Yerusalem. Di sisi lain, ia mengakui bahwa Yesus tidak bersalah atas kejahatan apapun menurut hukum Romawi. Dalam ayat bacaan Alkitab hari ini, Pilatus mempertanyakan Yesus apakah dia raja orang Yahudi. Yesus menanggapinya dengan menegaskan kedudukannya sebagai raja, tetapi menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Meskipun Pilatus berupaya untuk memahami identitas dan niat Yesus, ia tidak menemukan dasar untuk menuduhnya melakukan kejahatan yang patut dihukum mati. Konteks ini menyoroti benturan antara kekuatan duniawi dan kerajaan Allah yang diwujudkan oleh Yesus. Meskipun Pilatus mengakui bahwa Yesus tidak bersalah, ia menyerah pada tekanan politik dan memerintahkan penyalibannya, yang pada akhirnya memenuhi tujuan nubuatan Allah. Momen ini menandai titik penting dalam persidangan Yesus, dan menjadi landasan bagi penyaliban dan kebangkitannya, yang menunjukkan pertentangan antara politik manusia dan kedaulatan ilahi. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Saat ini, di dunia di mana pengejaran kekuasaan seringkali mengarah pada ketidakadilan dan penindasan, pesan Tuhan dari bacaan ayat Alkitab hari ini berbicara langsung ke dalam hati kita. Hal ini mengungkapkan paradoks kekuasaan, di mana kelemahan dan kerusakan manusia bersinggungan dengan rencana penebusan Allah yang berdaulat. Meskipun Yesus tidak bersalah dan kurangnya bukti yang memberatkannya, dia rela tunduk pada otoritas manusia, dan pada akhirnya menggenapi tujuan keselamatan Allah yang lebih besar, melalui kematiannya di kayu salib. Paradoks kekuasaan ini menantang pemahaman kita tentang kekuasaan dan otoritas, mengingatkan kita bahwa jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita, dan rencananya melampaui pemahaman kita.
Lebih jauh lagi, pesan Tuhan memanggil kita untuk menyadari keterbatasan dan kelemahan kita, dibandingkan dengan kekuatan dan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Sama seperti Pontius Pilatus yang menyerah pada tekanan orang banyak, meskipun mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah, dan dia sendiri memiliki kuasa, kita pun mungkin terpengaruh oleh tuntutan dan harapan dunia di sekitar kita. Namun, di saat kita berada dalam kelemahan dan ketidakpastian, Tuhan mengajak kita untuk percaya pada kedaulatan dan pemeliharaannya. Dia meyakinkan kita bahwa, bahkan di tengah kelemahan dan keterbatasan manusia, rencana penebusan Allah terus berjalan sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita harus mengakui keterbatasan dan kelemahan kita sendiri, menyadari bahwa pemahaman dan kendali kita, bahkan terhadap diri kita sendiri, terbatas. Di dunia yang sering menghargai kekuatan dan kemandirian, Tuhan memanggil kita untuk merangkul kerendahan hati dan ketergantungan penuh padanya, mengetahui bahwa kekuatan sejati ditemukan dalam penyerahan diri pada kehendak-Nya. Kedua, kita harus menolak godaan untuk mengutamakan kekuasaan dan otoritas duniawi di atas kebenaran dan kedaulatan Allah. Sama seperti Pilatus yang mengkompromikan keyakinannya demi kepentingan politik, kita pun mungkin tergoda untuk mengkompromikan nilai-nilai dan keyakinan kita demi mendapatkan dukungan atau menghindari konflik. Namun, Tuhan memanggil kita untuk berdiri teguh dalam iman kita, percaya pada janji-janjinya, dan tetap teguh dalam menaati firman-Nya, bahkan ketika hal itu membutuhkan pengorbanan dan penganiayaan. Yang terakhir, kita harus menemukan pengharapan dan kepastian dalam rencana penebusan Allah, bahkan di tengah kelemahan dan penderitaan manusia. Sama seperti kematian Yesus di kayu salib, yang tampak seperti kekalahan di mata manusia, hal ini pada akhirnya membawa kemenangan kasih dan keselamatan Allah. Di saat-saat pencobaan dan ketidakpastian, Allah memanggil kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, Pencipta dan penyempurna iman kita, mengetahui bahwa Dia telah mengalahkan dunia dan menjamin penebusan kekal kita melalui kematian-Nya, yang penuh pengorbanan dan kebangkitan yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas paradoks kekuasaan yang terungkap dalam persidangan-Mu di hadapan Pilatus. Bantu kami untuk percaya pada kedaulatan dan pemeliharaan-Mu, bahkan di tengah kelemahan dan ketidakpastian manusia. Beri kami kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan kami, dan kekuatan untuk berdiri teguh dalam iman kami, mengetahui bahwa Tuhan selalu bekerja demi kebaikan kami dan demi kemuliaan-Mu sendiri. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.